Selamat datang kembali di channel MojoVB. Kali ini saya mau berbagi opini jujur mengenai generasi baru motor matic Honda yang baru saja meluncur di pasaran. Apalagi kalau bukan Honda Vario 160 yang sekarang mendapatkan embel-embel Evo. Penasaran bagaimana opini saya tentang motor ini? Apakah layak beli atau justru biasa saja? Tonton video ini sampai selesai. Kita mulai dari sektor yang paling berasa perubahannya, yaitu bodi. Jujur, desain bodi yang sekarang jauh lebih bagus dari model sebelumnya. Garis desainnya lebih lancip namun tetap dinamis. Nggak kaku sama sekali. Ada sedikit aura Vario 125 di sini, tapi versi Evo ini punya lebih banyak tumpukan layer bodi yang membuatnya kelihatan padat. Satu detail lagi yang saya suka adalah desain behel belakangnya. Bentuknya sekarang sporty, mirip seperti tanduk. Tapi sayangnya, ya cuma itu saja perubahan dari model sebelumnya. Secara spesifikasi, semuanya masih sama persis. Area lampu masih memakai desain yang sama. Sebenarnya desainnya masih bagus. Tapi rasanya agak bosan karena desain ini sudah dipakai sejak awal rilis tahun 2022 lalu. Agak disayangkan ya. Masa kalah sama Vario 125 yang sudah ganti desain lampu. Kalau soal teknologi, bukan Honda namanya kalau nggak full LED. Dan di kelas ini memang sudah seharusnya begitu. Panel meternya juga sama, masih pakai full digital monochrome negatif display. Dan fitur Honda RoadSync masih absen di motor ini. Menurut klaim Honda sih, untuk kelas Vario fitur ini belum begitu diperlukan. Ya mungkin mereka belum mau pusing mendesain ulang panel meternya, atau mungkin masih butuh penyesuaian lagi. Misal kalau mau pakai panel meter punya PCX atau ADV sekalian. Masuk ke dapur pacu, mesinnya juga masih identik. Menggendong mesin 156,9 cc 4 katup dengan tenaga 15 PS di 8.500 rpm dan torsi maksimal 14 Nm di 6.500 rpm. Rasio kompresinya cukup tinggi di angka 12:1, yang artinya bahan bakar yang disarankan minimal beroktan 95. Ya kita tahu sendirilah ya, harga BBM oktan segitu sekarang berapa. Tapi untungnya konsumsi bahan bakar motor ini masih terhitung irit, di kisaran 40 km per liter tergantung kondisi jalan dan gaya berkendara kita. Meskipun mesin ini belum punya fitur melimpah seperti kompetitor utamanya, Aerox, tapi secara performa beneran nggak kalah. Pengalaman saya pakai generasi sebelumnya, motor ini cukup gesit. Dipakai di tanjakan pun nggak perlu raungan mesin yang terlalu tinggi. Untuk sektor rangka, Honda masih mempertahankan rangka ESAF. Rangka yang memang sampai sekarang masih banyak diperdebatkan netizen. Ada yang bilang ringkih lah, gampang karatan lah, dan sebagainya. Tapi kelebihannya, rangka ini bikin bobot motor lebih ringan, sehingga performanya bisa lebih keluar. Masalah ringkih atau gampang karatan sebenarnya kembali lagi ke perawatan kita masing-masing. Apalagi buat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Jangankan ESAF. Rangka jenis lain pun kalau kena air laut terus-menerus, cepat atau lambat pasti bakal karatan juga. Jadi untuk urusan rangka, saya kembalikan ke opini kalian masing-masing di kolom komentar. Di bagian kaki-kaki, semuanya masih sama. Desain velg sama, ban sudah tubeless berukuran 100/80 di depan dan 120/70 di bagian belakang dengan ring 14 inci. Untuk pengereman, tipe ABS sudah pakai cakram depan belakang, sedangkan tipe CBS masih pakai cakram di depan dan tromol di bagian belakang. Suspensinya menggunakan teleskopik di depan dan suspensi tunggal di belakang. Nah, suspensi tunggal ini juga sering dipertanyakan, kenapa nggak pakai double shock? Menurut saya pribadi, karena basis konstruksi motor ini belum berubah, jadi ya suspensinya pun tidak berubah.
Soal kepraktisan, ada sedikit perbaikan kecil tapi sangat berguna, yaitu di bagian pengait barang. Sekarang pengaitnya bisa dilipat, ini membantu banget loh. Kalau lagi nggak dipakai dan kita mau menaruh barang besar di dek kaki, barang jadi lebih mudah masuk. Pengalaman saya dulu waktu bawa karung beras atau sembako pakai kantong kresek di Vario lama, sering banget kegesek atau bahkan robek gara-gara pengait barangnya menyangkut. Kali ini saya angkat jempol untuk Honda karena mau memperhatikan hal kecil yang sangat fungsional ini. Untuk dek kakinya sendiri masih mempertahankan desain rata. Kelebihannya, ruang kaki jelas lebih luas dan leluasa buat bawa barang di bawah. Kekurangannya, karena area tengah ini kosong, distribusi berat motor jadi kurang seimbang antara depan dan belakang. Andaikan tangki bensin dipindah ke dek bawah seperti lawannya, pasti distribusi beratnya lebih seimbang dan bagasi bisa jauh lebih lega. Tapi, hal itu tentu memaksa Honda untuk merombak total desain motor ini. Bicara soal bagasi, kapasitasnya 18 liter. Memang nggak selega kompetitornya, tapi sudah cukup buat menaruh jas hujan atau sepatu. Helm juga bisa masuk, meskipun nggak semua tipe helm bisa ya. Plus, masih ada dua laci di depan. Satu model terbuka, dan satu lagi tertutup yang sudah dilengkapi port USB Type-C berkapasitas maksimal 5 volt 3 ampere. Untuk ergonomi berkendara, karakternya khas Matic Honda banget. Posisi duduk santai, stang nggak terlalu lebar, dan jarak stang ke badan juga dekat. Tinggi joknya 778 mm, lumayan tinggi untuk ukuran Matic kelas menengah. Jadi motor ini bakal cocok banget buat kalian yang punya tinggi badan di atas 170 cm dan butuh Matic untuk harian. Tapi untuk karakter joknya, sepertinya bakal tetap sama. Agak kaku khas Honda. Kalau dipakai jarak pendek sih nggak masalah, tapi kalau sudah riding lebih dari 1 jam, barulah efek kaku itu mulai terasa. Nah, sekarang kita bahas varian warnanya. Honda Vario Evo 160 ini hadir dalam dua tipe, yaitu CBS dan ABS. Dengan masing-masing tipe punya 4 pilihan warna. Untuk tipe CBS ada Glossy Blue Lime, Glossy White Red, Nitro Matte Black Red, dan Nitro Glossy Grey Lime. Sedangkan tipe ABS ada Ultimate Matte Black, Ultimate Matte White, Ultimate Matte Red, dan Ultimate Glossy Purple. Jujur nih, menurut opini saya, varian warna di tipe CBS justru kelihatan lebih keren. Perpaduan warnanya menarik banget dan pas dengan desain motornya yang sporty. Malah yang tipe ABS kelihatan agak biasa saja, kecuali warna Glossy Purple yang bikin kelihatan eksklusif karena warna ini belum ada di motor Honda lainnya. Untuk masalah harga, motor ini dibagi menjadi 3 kategori harga. Tipe CBS dibanderol Rp28.525.000. Lalu untuk CBS varian warna Nitro, harga Rp28.755.000, dan untuk tipe tertinggi yaitu ABS, harganya mencapai Rp31.406.000. Harga tersebut adalah harga on the road Jakarta per hari pertama video ini tayang. Diambil langsung dari website resmi PT Astra Honda Motor. Kesimpulannya, cukup disayangkan memang perubahannya mayoritas hanya ada pada sektor bodi saja, sementara sisanya masih sama dengan generasi sebelumnya. Mungkin Honda masih ragu atau khawatir kalau mereka mengubah terlalu banyak hal, apalagi sampai merombak konsep dasar atau malah mengekor konsep kompetitornya. Bukannya menaikkan penjualan, malah bisa jadi bumerang. Tapi harus diakui, meskipun cuma berubah di bodi, Vario Evo 160 ini jadi kelihatan jauh lebih keren dan nggak sekaku model sebelumnya. Motor ini cocok banget buat kalian yang pengen Matic sporty yang keren, punya mesin bertenaga ala PCX atau ADV, tapi tetap praktis buat dipakai harian seperti belanja ke pasar, sekaligus tetap tampil kece di bawah San Mori.
Motor ini juga pas buat kalian yang berpostur tinggi, yang ngerasa naik beat kekecilan, dan naik Vario 125 kurang tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah pengguna Vario 160 lama layak upgrade ke versi Evo ini? Jawabannya, menurut saya nggak layak. Karena secara rasa berkendara dan fitur, nggak ada bedanya selain baju barunya saja. Tapi ya, beda cerita kalau kalian mementingkan gengsi dan selalu ingin tampil paling up to date di jalanan. Itu dia opini saya mengenai Honda Vario Evo 160 terbaru ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah perubahan bodinya worth it dengan harga yang ditawarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel MojoVibi agar tidak ketinggalan pembahasan seru seputar dunia otomotif lainnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya MojoVibi pamit undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep safe riding and bye-bye.